2 sudah selesai, kita lanjut ke kasus 3. Silakan Pak Rohman. Baik, tetap semangat Bapak Ibu, apapun kondisinya, dan mohon maaf tadi sempat sinyalnya hilang. Mudah-mudahan kita berdoa hari ini sinyalnya sampai selesai tidak ada gangguan lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kasus 3, saya Rohman Sularno sebagai coach, kemudian Bu Dina Krisnawati Husna sebagai guru, dan Bu Holiah sebagai pengamat. Baik, itu saja, kita mulai. Permisi Bu Trisna, apa kabar? Kelihatannya murung sekali. Mengapa? Bu Dina sepertinya terpental Pak Rohman. Ya, kita doakan. Ya, alhamdulillah. Baik, saya ulangi Bu Dina ya. Saya ulangi Bu Dina ya. Ya. Ya, baik. Kita mulai langsung. Ya. Permisi Bu Trisna, apa kabar? Kelihatannya murung sekali. Mengapa? Iya, ini Pak. Saya sedang dirundung masalah, Pak. Silakan duduk, Pak. Bapak sedang sibuk tidak? Saya kebetulan ada waktu kosong nih Bu. Serius sekali sepertinya Bu. Kita bahas tentang apa nih? Gini Pak, ada yang ingin saya sampaikan ke Bapak berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi. Bapak bisa bantu tidak? Iya Bu, dengan senang hati. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Pak, saya itu merasa lelah dan pusing hari ini. Pusing kenapa Bu? Saya baru saja dipanggil oleh kepala sekolah untuk menghadap di ruangan beliau, Pak. Loh. Memangnya ada masalah apa Bu? Saya dapat teguran dari kepala sekolah. Oh. Ya? Iya, kepala sekolah menyampaikan kepada saya, Pak, bahwa kemarin ada laporan dari pengawas setelah melakukan supervisi di kelas saya. Oh, begitu. Jadi, kemarin kepala sekolah masuk di kelas Ibu ya? Gimana ceritanya, Bu? Iya, pengawas itu masuk, Pak, ke kelas saya, melakukan supervisi ke kelas saya. Kami berbincang-bincang mengenai cara mengejar di kelas saya. Terus? Nah, tadi kepala sekolah itu menyampaikan kepada saya setelah mendapat laporan dari pengawas bahwa pengawas itu merasa tersinggung karena saya itu mengajar tidak menggunakan buku teks pembelajaran. Oh, begitu. Jadi, tujuan pertemuan kita ini apa? Gini Pak, saya minta pendapat Bapak untuk memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Pak. Ya, harapan saya hari ini saya bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Oh, begitu. Lalu, bagaimana Ibu menanggapi permasalahan tersebut? Jujur, saya bingung sih, Pak. Bapak kan pernah lihat ya waktu saya mengajar, saya itu mengajarnya lebih nyaman dengan menggunakan sumber belajar lain selain buku teks pembelajaran seperti PowerPoint, dari internet, dan lain sebagainya. Saya menggunakan sumber belajar itu sesuai kurikulum loh, Pak. Tapi
tetap masih disalahkan. Nah, saya juga tidak asal memberikan materi kepada anak. Nah, sekarang saya itu bingung harus bagaimana. Saya merasa mengajar itu sudah benar, namun masih dapat teguran dari kepala sekolah dan pengawas. Malu saya, Pak. Gimana ya, Pak? Ya, saya memahami perasaan Ibu. Bu Trisnya bingung juga malu. Nah, hal baik apa yang sudah Ibu lakukan? Sekarang ini saya mulai introspeksi diri, Pak. Saya memikirkan kesalahan yang sudah saya lakukan, yaitu tidak memanfaatkan buku teks pelajaran. Saya tidak menerima saran pengawas, sehingga beliau tersinggung kepada saya terhadap sikap saya tersebut. Oh, oke. Sekarang menurut Ibu, buku teks pelajaran yang dimaksud pengawas sekolah itu tersedia tidak di kelas? Ada sih, Pak. Ada yang di kelas, dan ada juga yang di perpustakaan. Malahan yang di perpustakaan itu lebih lengkap. Semua mata pelajaran ada. Nah, jika buku teks pelajaran itu tersedia, menurut Ibu gimana? Bagus juga sih jika dimanfaatkan. Kalau buku teks pelajaran itu tidak digunakan, sayang juga, cuma nganggur begitu aja. Buku teks pelajaran juga jumlahnya cukup untuk anak-anak di kelas saya. Oke, bisa dimanfaatkan Bu ya. Nah, Ya, ada nggak manfaat lainnya Bu? menurut saya buku teks pelajaran bisa digunakan anak-anak untuk belajar di kelas maupun di rumah. Jika selama ini pembelajaran saya kan menggunakan PowerPoint dan internet, itu hanya bisa digunakan di sekolah. Menurut saya, kalau buku teks pelajaran bisa dibawa pulang, Pak. Dengan catatan, anak-anak menjaga buku tersebut dengan baik. Siswa juga dapat mempelajari materi-materi itu dengan baik pada buku teks tersebut. Begitu sih, Pak, menurut saya. Bagus Bu. Kemudian apakah Ibu pernah melakukan sebelumnya? Pernah sih Pak saya lakukan 2 tahun yang lalu dan hasilnya cukup bagus. Anak-anak itu mengerjakan soal-soal yang ada di buku teks pelajaran. Waktu itu anak merasa sangat mudah dalam belajar karena menggunakan buku teks. Saya juga dalam mengoreksi pekerjaan anak itu juga mudah gitu Pak. Nah, itu Bu. Nah, kalau begitu, Bu Trisna, gimana kalau memadukan buku teks pelajaran dengan sumber-sumber yang sudah pernah Ibu pakai? Tadi kan Ibu menjelaskan pernah pakai internet, kemudian PowerPoint untuk presentasi, dan sumber belajar lainnya. Nah, gimana menurut Ibu? Sepertinya memang harus begitu ya Pak. Jadi ada keseimbangan antara belajar di sekolah dan di rumah. Memadukan buku teks pelajaran dan sumber-sumber sepertinya sangat baik dan bisa dilaksanakan di kelas saya. Buku teksnya sangat bisa dijadikan referensi utama anak untuk belajar di rumah. Seperti itu sih Pak. Jadi terpental apa ya Bu, Pak Rohman? Sampai di sini
kira-kira menurut Ibu bagaimana ya Bu? Ya, jadi sekarang saya sudah mulai memahami eh, untuk menyelesaikan permasalahan saya, Pak. Saya coba untuk menerima dan melaksanakan saran dari pengawas dan kepala sekolah. Ibu Lia. Iya, sinyal sepertinya Pak Rohman, Bu Dina. Oh iya ya Bu. Nah, Masih lagi. iya. Iya Pak, menurut saya. Ya, halo. Ya, menurut saya sekarang saya sudah mulai memahami untuk menyelesaikan permasalahan saya ini, Pak. Saya akan menerima dan melaksanakan saran dari pengawas dan kepala sekolah, gitu, Pak. Luar biasa Ibu. Jadi eh, rencana Ibu selanjutnya apa kira-kira? Saya pikir saya akan membuat konsep dan persiapan mengajar dengan memadukan buku teks dan sumber belajar lainnya. Meneliti buku-buku buku teks pelajaran yang ada di perpustakaan. Apakah sudah sesuai dengan jumlah anak atau belum? Gitu, Pak. Iya, bagus Bu, betul. Jadi kira-kira strateginya gimana Bu supaya bisa tercapai? Ya, strateginya. Jadi saya akan memadukan teks pelajaran itu dengan baik sehingga anak-anak itu eh, antara buku pelajaran dan sumber belajar lainnya itu bisa jadi sumber belajar yang baik, Pak. Ya, oke. Jadi berusaha mempersiapkan buku pelajaran sesuai dengan kebutuhan murid Bu ya. Jadi, Ya. oke. Kemudian itu bagus sekali menurut saya Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu lakukan dan berapa lama waktunya untuk menyiapkannya? Saya rasa dalam waktu dekat inilah Pak, saya akan melakukan persiapan itu tadi. Yang pertama, saya akan mencoba memanfaatkan jam-jam kosong pada saat pembelajaran di kelas. Saya akan berusaha 1 minggu ini dapat saya selesaikan, gitu Pak. Baik, kemudian ada hambatan nggak Bu yang dirasakan? Ada sih Pak, saya hari-hari ini banyak kesibukan, belum lagi banyaknya pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan. Dan cukup merepotkan lagi. Nah, kira-kira bagaimana Ibu mengatasi hambatan tersebut? Saya akan berusaha mengatasi hambatan tersebut dengan menyelesaikan semua pekerjaan saya itu sesegera mungkin, Pak, sehingga saya akan lebih fokus untuk menyelesaikan rencana saya tadi, gitu, Pak. Ya, bagus sekali Bu. Apakah menurut Ibu itu akan berhasil? Saya rasa dan saya yakin, harus yakin Pak, itu akan berhasil. Kalau saya mengerjakan semua kesibukan dan pekerjaan rumah saya, maka saya akan lebih fokus untuk memadukan mengajar menggunakan buku teks pelajaran dan sumber belajar lainnya, sesuai dengan arahan pengawas. Kemudian saya berusaha menyiapkan dengan lebih baik lagi. Itu Pak. Bagus sekali Bu. Ya, jadi Ibu sudah memahami tadi disampaikan akan memadukan buku pelajaran, teks pelajaran dengan
sumber-sumber lainnya yang sesuai. Jadi arahan pengawas yang dulu ketika supervisi di kelas ibu, kemudian ibu sikapi, ibu terima, kemudian teguran dari kepala sekolah juga ibu respon dengan baik. Itu sangat bagus sekali. Nah, kira-kira Bu, siapa yang menurut Ibu dapat membantu melaksanakan rencana Ibu? Saya pikir saya akan menemui Bu Lia, Pak, Wakil Kurikulum. Saya akan membicarakan masalah ini, hal ini dengan beliau. Nah, setelah itu saya juga akan menghubungi kepala perpustakaan. Jadi saya memastikan bahwasanya buku teks pelajaran yang saya mau cukup untuk di kelas saya. Jadi gitu Pak. Jadi saya akan menemui Bu Lia, Wakil Kurikulum. Saya akan menceritakan hal ini. Terus setelah itu saya akan bertemu dengan kepala perpustakaan untuk memastikan bahwasanya buku yang saya perlukan itu sesuai dengan jumlah murid yang ada di kelas saya. Ya, itu ide sangat bagus, Bu. Nah, lalu bagaimana komitmen Ibu menyelesaikan ini? Saya akan berusaha sebaik mungkin menggunakan waktu dengan baik, menjalin komunikasi dengan semuanya, baik kepala sekolah, pakar kurikulum, terus guru-guru lainnya untuk membantu rencana saya. Terus saya meminta mereka mengingatkan saya jika saya belum berusaha dengan maksimal, gitu Pak. Jadi kita sebagai penilai juga apabila saya belum maksimal, jadi kan ada yang mengingatkan itu. Setelah itu akan saya sampaikan hasilnya kepada kepala sekolah, gitu Pak. Bahwasanya saya berubah. Baik, luar biasa pengalaman kita hari ini, Bu. Tadi Ibu sudah banyak bercerita dan akhirnya Ibu sudah menemukan apa yang harus Ibu lakukan. Nah, saya doakan semoga Ibu diberikan kelancaran dan kemudahan ya, Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Amin. Semoga saya dapat melaksanakan rencana saya untuk memadukan pembelajaran baik dari buku teks pelajaran dan sumber-sumber lainnya. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya sangat terima kasih kepada Bapak. Sama-sama Bu. Ya, untuk itu saya cukupkan. Kita bisa lanjutkan dengan aktivitas berikutnya. Terima kasih, sama-sama Bu. Lia, silahkan. Iya. Enak sekali Pak Rohman ya. Jadi saya tadi melihat gitu ya, mengikuti proses coaching antara Pak Rohman sebagai coach, kemudian Bu Dina sebagai rekan kerja gitu ya, guru di dalam satu sekolah, ceritanya kan begitu sebagai coaching. Jadi saya mendengarnya tadi ya enak betul gitu, mengalir gitu ya. Kemudian saya melihat Pak Roman ini sebagai coach itu memang tidak ada kalimat memberikan solusi gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa ini adalah keterampilan seorang coach yang memang tidak memberikan solusi gitu ya. Solusi itu digali melalui pertanyaan pemantik gitu ya, melalui umpan balik yang dia akan keluar dengan sendirinya gitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan menggali itu memang tergambar sekali pada praktek tadi, mulai dari tujuan gitu ya, tujuan umumnya, ada kalimat
dari awal duduk gitu ya, mukanya kesel gitu, terus ada masalah apa sih? Nah, ini udah sifat bagus dari seorang coach gitu ya, peduli gitu ya. Jadi naluri coach itu biasanya emang begitu, sepertinya begitu ya Bu Dina ya. Jadi kalau ketemu orang kayaknya punya masalah tuh, pengen coba ikut bantu deh. Nah itu sudah Iya, benar-benar itu. yang kompetensi dalam diri seorang coach gitu ya, melihat ini, kayaknya saya pengen gali nih gitu. Mudah-mudahan dengan adanya obrolan yang bermanfaat nanti ada solusi yang hadir keluar gitu ya dari seorang coach gitu ya. Jadi coach ini hanya membantu. Jadi tadi sudah ada kalimat yang menampilkan deskripsi kan bahwa tujuan umum dari diskusi kita kali ini apa Bu? Ibu mau apa sih Bu? Gitu. Itu sudah ada di sana, sudah disampaikan gitu ya. Dan Dina sebagai coach menyampaikan bahwa saya ingin ada solusi lah Pak dari permasalahan saya ini. Kok saya dibilang begini padahal sudah sesuai dengan 13 gitu ya. Yang saya ajarkan juga tidak nyimpang gitu. Saya pikir ini masalah saya kok di bahasanya dipanggil sampai seperti ini gitu. Saya harus bersikap seperti apa di tengah kondisi begitu gitu ya. Nah, kemudian setelah tujuan dari diskusi ini disampaikan, berikutnya adalah seorang coach itu juga sudah tergambar tadi Pak Roman ya, untuk menggali gitu melalui pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi yang akan mengeluarkan potensi coaching gitu ya Bu Dina tadi dari apa yang terjadi karena Bu Dina yang mengalami gitu hadir di sana gitu loh. Memangnya apa yang ibu rasakan gitu, hal seperti itu kan menggali emang kenapa, apa yang diminta pengawas dan lain-lain. Dari gali-galian pertanyaan itu akhirnya muncullah gitu lah, teridentifikasi gitu. Oh permasalahannya itu karena saya nggak ngajar pakai buku paket gitu ya, karena apa gitu ya. Selain itu mungkin identifikasi yang sudah dijawab tadi akhirnya bisa terurai gitu ya, terurai hal-hal baiknya apa saja juga tadi sudah disampaikan gitu ya dari identifikasi ini, kemudian penyebabnya juga tadi apa gitu, itu juga sudah tergambarkan di sana. Kemudian yang ketiga dari langkah Tirta itu yaitu R gitu ya, rencana aksi. Dari rencana aksi setelah teridentifikasi permasalahannya tadi gitu ya, berikutnya coach Pak Rohman tadi menanyakan dengan kondisinya begitu, terus langkah berikutnya apa gitu ya. Tidak ada kalimat Bu sebaiknya begini, itu tidak ada gitu, sudah hadir gitu ya di sana bahwa memang solusi itu diperoleh dari menggali melalui pertanyaan-pertanyaan tadi ya, atau melalui kalimat yang dikeluarkan dari coach kemudian dikembalikan gitu ya dalam bentuk pertanyaan yang akhirnya membuat potensi dari coach tadi keluar untuk mencari solusi. Kemudian rencana aksinya tadi kan sudah ada juga, kemudian tanggung jawab komitmen apa gitu, kalimat itu tadi sudah hadir. Jadi ketika sudah menyusun sebuah rencana aksi, Bu Dina tadi mau ngapain gitu ya, ya udah kalau begitu ini satu permasalahan saya nanti mau pakai buku lah kalau begitu karena manfaatnya banyak setelah tadi identifikasi gitu ya. Kemudian rencana itu tersusun karena memang kebermanfaatan buku paket itu ternyata kemarin-kemarin waktu saya belum pakai PPT banyak manfaatnya gitu ya. Kenapa tidak saya pakai? Nah itu muncul dari Bu Dina gitu, dari orang tuanya gitu ya, hadir di sana gitu. Kemudian itu menjadi rencana aksinya gitu, tanggung jawabnya. Akhirnya kan Koci menerima saran dari pengawas melalui kepala sekolah gitu dengan berdialog, dipanggil untuk berdialog. Akhirnya Bu Dina menerima gitu ya, bahwa memang penggunaan buku teks sebagai kombinasi dari sumber belajar selain dari PPT atau slide atau internet yang biasa Koci lakukan gitu ya, itu menjadi saran baik yang bisa dilakukan. Kemudian komitmen dari tanggung jawabnya ini siapa yang dilibatkan juga tadi sudah ada gitu ya, bagaimana Bu Dina menyebutkan bahwa saya akan melibatkan Ibu kurikulum gitu ya untuk mengingatkan saya atau saya bercerita dengan beliau, berkomunikasi dengan beliau bahwa saya menerima saran dari pengawas dan melalui kepala sekolah dan kepala sekolah. Kemudian dengan rencana itu meminta atau berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah tadi gitu ya. Akhirnya di ujung gitu ya,
si coach merasa puas gitu ya dengan obrolan yang sudah atau komunikasi atau dialog yang sudah dilaksanakan, bagaimana dari awal sampai akhir terlihat sekali, tergambar sekali bahwa permasalahan itu keluar mulai dari ekspresi disambut oleh coach dengan bantuan-bantuan yang memantik pertanyaan-pertanyaan sampai berakhir ke menemukan solusi yang itu juga diakhiri atau ditemukan oleh coach sendiri. Sangat bagus Pak Rohman, saya mendengarnya enak gitu ya, tadi mendengarnya enak mulai dari awal sampai di tengah, mengikuti alur Tirta ini terasa sekali gitu ya, bagaimana dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab gitu ya, jadi sangat saya rasakan, sangat bagus. Begitu Pak Rohman tanggapan saya, kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Silakan Pak Rohman. Ya, baik. Terima kasih Bu Kholiah. Sebelumnya di kasus 3 ini saya sebagai coach Rohman Sularno, kemudian Bu Dina sebagai kuci, guru, kemudian Bu Kholiah sebagai pengamat. Ya, alhamdulillah sangat kompak sekali, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian setelah kita lalui bersama tadi, beberapa sudah disampaikan oleh Bu Kholiah sebagai pengamat. Saya yakin apa yang sudah disampaikan tadi sesuai dengan pengamatannya. Namun tentu jika masih ada hal-hal kekurangan, tentu akan saya selalu perbaiki. Gitu. Nah, catatannya sangat banyak tadi, tapi saya jadi terharu ini. Sebenarnya kita semua itu punya kemampuan jadi coach, jadi kunci, jadi pengamat. Coach yang baik, kalau kuncinya kayaknya belum mendukung, kayaknya susah juga Bu ya. Artinya ada perpaduan keduanya itu. Saya mengapresiasi sekali Bu Dina juga tadi sudah memerankan kunci dengan baik. Artinya ekspresinya juga saya sangat terharu gitu. Jadi saya bisa mengikuti semacam perasaannya itu sedang merasakan betul gitu apa yang Bu Dina sampaikan gitu ya. Bu Dina itu sudah mengekspresikan bagaimana permasalahan yang dia hadapi, kemudian dia menyampaikannya dengan penghayatan sepenuhnya ya. Gitu. Nah, kemudian di Tirta ini memang saya perhatikan dari awal ketika saya membuat itu, acuan pertamanya apa yang ada di LMS ya, modul yang kita bahas kemarin. Jadi tujuan utama perencana obrolan atau diskusi tersebut, kemudian apa namanya tujuannya, kemudian hal-hal yang perlu disampaikan di situ sehingga tujuan dalam Tirta itu bisa tercapai atau nampak gitu kan di kolom observasi kan kita bisa bagaimana coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya seorang coach itu bisa menyampaikan maksud tujuan apa sih sebenarnya yang mau dibicarakan gitu kan. Itu. Nah, kemudian selanjutnya diidentifikasi. Jadi sebetulnya saya juga masih belajar banyak Bu ya. Identifikasi itu kadang berapa kayak identifikasi kayak tujuan gitu. Jadi tapi setidaknya dengan kita mengacu pada pertanyaan yang ada di Tirta itu, sebenarnya kita juga bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi itu dengan ya bahasanya itu bisa plek banget sama persis dengan di Tirta, bisa juga dengan dikembangkan atau dipersepsikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Saya mengamatinya begitu. Jadi ketika dengan anak mungkin bahasanya akan lebih ringan aja gitu kan. Dengan guru ya agak berat dikit. Mungkin dia akan lebih ya iya gitu, namanya guru. Nah gitu. Ya, kemudian nggak apa-apa Bu ya, saya lanjutkan ya. Nanti kalau Ibu menyampaikan juga nggak apa-apa. Kita masih ada waktu. Nah jadi yang ketiga itu kan rencana aksi. Ya. Nah setelah menggali permasalahannya apa, kemudian potensi atau apa yang sudah dilakukan guru tersebut, gitu kan.
kemudian hal-hal baik apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian pasti seorang kunci itu akan menemukan rencana apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu. Jadi di pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam rencana itu lebih ke memacu gitu kan ya, memacu supaya seorang kunci itu mendapat pertanyaan dari mentor yang pertanyaannya itu berupa umpan balik gitu kan, rencana aksi kunci dalam menyelesaikan permasalahannya gitu. Jadi kunci ngeluh apa gitu kan, ada umpan baliknya gitu kan. Jadi rencana itu terbentuk ketika kunci itu tergiring oleh pertanyaan-pertanyaan tadi gitu kan, jadi ngalir gitu kan ya. Jadi rencana bisa ya munculkan gitu. Nah kemudian tanggung jawab yang terakhir itu tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai komitmen. Nah tadi kalau Bu Dina atau Bu Heliah juga tampak, tapi tidak persis. Kalau saya seperti di Tirta, karena saya berpikirnya ketika saya tanyakan komitmen, seorang guru pasti ya sedikit-sedikit tahulah komitmen gitu kan, pasti kan. Jadi saya memunculkan pertanyaan yang sama dengan apa yang ada di Tirta dengan pertimbangan seperti itu supaya guru tersebut ya seorang kunci yang guru itu seperti itu tahu, oh ya ini komitmen ini tanggung jawab saya gitu kan, dan sebagainya. Nah dari rangkaian Tirta tadi memang sangat apa ya, asik juga Bu ya. Jadi kita pertama ngobrolnya itu ngobrol bukan menggurui ya, kita bukan konseling, bukan mentoring gitu. Saya tidak berdasarkan pengalaman kita nggak ada seperti itu kan. Jadi benar-benar sepenuhnya menggali apa yang ada di seorang kunci itu yang bisa dioptimalkan. Jadi gitu. Jadi terima kasih Bu Dina maupun Bu Holiah atas pengamatannya, dan mudah-mudahan ini jadi awal untuk kita semua bisa melakukan coach atau mempraktikkan coaching ya, di sekolah-sekolah kita, dan menjadi yang apa ya, menginspirasi lah. Jadi nyari Oke, itu ya lagi ini step ini Bu ya. Kita nyari anak yang bermasalah nih buat prakteknya ya, kita gali gitu ya. Jadi mungkin kalau saya itu bahasanya mungkin lebih rendah lagi, lebih ringan lagi ya, karena saya kan mengajar fisika. Jadi ya itu tadi mungkin bahasa ibu saya gunakan itu. Ya betul. Anak TK itu nggak bisa ditanya panjang-panjang. Kalau menurut saya nih Bu ya. Jadi kalau kepanjangan nanti Iya Pak. Itu Pak. Lupa gitu kan, nah, gitu. Artinya ya strategi Bu Dina memang perlu gitu kan di ketika bertemu anak TK gimana. Bu Holiah mungkin gimana? Iya. Jadi tertarik dengan bahasan kalau mengcoaching anak TK ini ya Pak ya. Jadi kalau dari apa yang sudah kita praktikkan tadi ya, untuk kegiatan coaching itu untuk siswa atau anak yang memang sudah bernalar lebih gitu ya. Kalau untuk anak TK mungkin saya malah berpikir begini, benar nggak sih Bu Dina, karena saya nggak ngajar di TK ya. Jadi mungkin malah diberikan semacam pilihan jawaban gitu ya. Jadi setengah kucing gitu ya. Jadi kalau ya kadang-kadang ada pertanyaan yang memang menurut kita bisa dia jawab gitu ya. Tapi kadang-kadang kan mungkin nalarnya agak susah gitu untuk mencerna gitu ya. Jadi apa bisa diberi pilihan itu, boleh nggak ya dalam praktek coaching itu? Pilihan jawaban gitu loh. Maksudnya ada kalimat mengarahkan ke, ya sebenarnya bukan maunya kita gitu, kita kan tergali. Gimana tuh Bu Dina tuh kalau kayak gitu? Mungkin kalau menurut saya ya juga sih Bu. Terus kalau untuk anak TK kan dia sukanya yang nyapa. Jadi kalau dia suruh berangan-angan itu kan tidak apa ya, tidak sesuai dengan kriteria dia. Jadi mungkin kalau ada permasalahan kita langsung ke apa namanya, sebab akibatnya kita ceritakan. Kalau ya itu benar kata Ibu, kita mengarahkan. Jadi kita
contoh kalau kita seperti ini nanti seperti ini. Jadi kan dia nanti berpikir, "Oh iya ya Bu, jadi kita harus seperti ini," gitu. Jadi ya bener kata Ibu, kita harus ada arahannya itu tadi. Kalau TK suruh berpikir sepertinya sulit, Bu. Iya, itu kan kayak di forum itu ada Iya. di pertanyaan Pak Mediawan itu kan ya. Iya. Jadi kalau untuk anak TK gimana? Iya, ya itu tadi. Iya betul. Untuk mengatasi. Betul apa yang disampaikan Bu Dina itu. Jadi tidak apa ya, teori bisa jadi bagus gitu ya. Iya. Pertanyaan sudah kita buat sebagainya. Tapi ketika ketemu anak TK beda. Belum tentu pakai Iya. Artinya anak nangis saja nanyanya kenapa kamu nangis dan sebagainya. Ya, lama aja. Dia masih nangis. Ya itu tadi benar itu Pak, benar. Jadi ya. Betul. Jadi memang di TK ini banyak strategi dan kedekatan guru dengan anak itu. Kalau iya, benar sekali Pak. anak mungkin kalau gurunya deket banget sama anak, sudah tanya apa bisa mau jawab ya. Ya misalnya saya datang TK-nya Bu Dina, ada yang saya tanya mungkin malah lari. Iya Bu, Pak. Jadi kalau di tempat saya itu untuk selama ini ya seperti itulah mungkin apa macam-macam apa namanya ya uji. Ya, kalau di sekolah. Baik, Bu Kholia, Bu Dina, sepertinya waktu kita 2 menit lagi Pak. Baik. Oke, siap. 2 menit lagi ya. Belum boleh. Nanti Bu Erwin ngomong. Oh iya ya. Takutnya kalau kita masuk ke Zoom sudah di WA belum selesai. Sudah di WA di ini. Oh iya. Sudah habis sekarang. Kita masuk ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya. Semangat. Kolaborasi luar biasa hari ini. Oke semuanya. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya.